Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sirajul Munir yang akan menemani belajar Anda dalam seri belajar pemrograman SQL dengan materi yang akan kita pelajari adalah lingkungan kerja SQL dengan MySQL atau MariaDB nantinya. Kemudian basic SQL command, select command, common boolean function, aggregate function, join table, subquery, store procedure and function, trigger, transaction, log table, and management user, serta terakhir backup and restore. Semoga nanti kita akan bisa belajar dengan maksimal dan bermanfaat. Baik, berjumpa lagi dengan saya Sirajul Munir dalam seri pemrograman SQL. Kali ini di seri yang kedua, yaitu belajar bagaimana perintah SQL dasar, gitu ya. Sebelumnya sudah dihantarkan bagaimana melakukan atau berkenalan dengan lingkungan kerja database. Yang kita pilih adalah MySQL atau MariaDB. Gunanya nanti adalah untuk nanti ketika melakukan pemrograman SQL-nya nanti bisa dilakukan ya. Jadi asumsinya nih untuk yang menonton video ini sudah menginstal sistem database MySQL atau MariaDB di komputer masing-masing gitu ya. Boleh platform Windows, Linux atau Mac gitu ya. Tidak masalah gitu ya. Jadi di seri kedua ini kita akan belajar perintah SQL dasar gitu ya. Jadi sebelumnya saya sudah diantarkan juga tentang definisi SQL ya, atau apa sih SQL itu di video sebelumnya ya. Nanti di video sebelumnya bahas tentang pengantar SQL, menjelaskan tentang apa sih database gitu dan SQL sendiri gitu ya. Oke, kita lanjut aja di sini bahwa perintah SQL ini ada 3, yaitu Data Definition Language, DDL, yaitu perintah SQL untuk mendefinisikan skema database ya atau table gitu ya. Skema itu berarti strukturnya nanti ya, kolomnya, fieldnya atau tipe datanya itu adalah skema gitu ya. Nanti kata kuncinya adalah create, drop, alter ya. Create untuk membuat skema, drop untuk menghapus skema, alter untuk mengedit skema gitu ya. Berikutnya adalah DML, Data Manipulation Language, yaitu perintah SQL untuk memanipulasi data dalam artian menambah data, insert, mengubah data, update, kemudian menghapus itu select gitu ya. Menghapus itu delete, menampilkan data atau mencari data itu select. Jadi digunakan untuk pencarian data. Jadi ada DDL, DML. Berikutnya ya, tentu saja DML ini sudah melalui tahapan DDL dulu. Jadi DDL dulu, baru nanti berlanjut ke DML. Nah, setelah berikutnya adalah kita bagaimana mengontrol data yang kita punya di database, yaitu dengan data control language. Gunanya untuk mengamankan data sesungguhnya ya. Nanti bagaimana nanti ada user yang akan mengakses database kita yang kita miliki, nanti akan dikontrol bagaimana hak aksesnya. Yaitu nanti contohnya misalkan dibelikan hak akses itu grant, misalkan ada user baru yang diperbolehkan mengakses, kita beli grant. Nanti begitu usernya sudah tidak berkepentingan lagi dengan sistem database yang kita punya, maka di revoke, itu dihapus aksesnya. Jangan lupa ini adalah pekerjaan admin gitu ya. Biasanya kadang-kadang sudah memberi grant tapi lupa memberi revoke ketika sudah tidak berkepentingan gitu ya. Tujuannya sekali lagi untuk mengamankan data. Jadi ada DDL, ada DML dan DCL, Data Control Language gitu ya. Kita dalam video ini kita akan belajar basicnya dari perintah-perintah 3 ini gitu ya. Nah, asumsinya tadi ya sudah terinstall MySQL, entah menggunakan sistem Linux, misalkan seperti ini, bisa login MySQL min urut min p, artinya login sebagai user admin. Root itu adminnya database MySQL dengan password gitu ya. Ini di sistem Linux Ubuntu, atau bisa juga kita menggunakan Windows, yaitu dengan shell sum ya. Jadi pastikan kalau yang di Windows berarti harus nyalakan dulu sum control panelnya. Nah, ini sumnya dinyalakan dulu, MySQL-nya start. Kalau sudah, kita bisa masuk ke dalam lingkungan MySQL ini lewat shell ini, yang shell. Nah, kita ketikkan tadi apa? MySQL min u root min p ya. Oke, perintahnya seperti itu. Mungkin ini saya besarkan sedikit ya.
untuk fontnya biar kelihatan. Oke, MySQL min urut min p. Nah, nanti masuk ke dalam database gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, untuk belajar database kali ini saya sudah mendesain tabel, ada 3 tabel di sini ya. Jadi sebelumnya harus paham dulu nanti konsep mendesain database. Tapi untuk awalan langsung belajar boleh saja, nanti ranahnya desain database gitu ya, untuk mendesain data seperti ini. Contohnya ini ada 3 tabel produk. Untuk menyimpan data produk ada ID, integer, nama, stok, minimum stok, harga. Ini tipe datanya ya, varchar ya, karakter, kumpulan dari karakter. Kemudian ada kartu dan pelanggan. Nah, di sini ada relasi antara kartu dengan pelanggan, yaitu satu kartu banyak pelanggan, atau suatu jenis kartu dimiliki oleh banyak pelanggan, misalkan gold, silver, dan seterusnya. Ini kartu diskon maksudnya di sini. Nah, jadi ini desain database-nya harusnya sudah matang, sudah jadi, dan tinggal diterapkan gitu ya. Nah, ini jadi harus belajar konsep entitas nanti ya. Jadi bisnis proses diterjemahkan dalam suatu entitas produk misalkan, entitas kartu, dan entitas pelanggan. Nah, ini diagramnya namanya ERD, Entity Relationship Diagram ya. Entity Relationship Diagram, ERD gitu ya. Jadi untuk latihan hari ini atau kali ini di video ini kita berdasarkan 3 desain database ini ya. Nah, sekarang bagaimana perintah DDL pertama, yaitu membuat database. Ya, perintah membuat database. Misalkan kita akan buat database dbPost, perintahnya nanti create database dbPost. Sudah masuk ke konsol MySQL tadi ya. Nah, nanti bisa juga db testing, yang itu buat ditulis saja, nanti baru kita lihat show database. Kalau udah, nah, nanti akan muncul ya. Jadi ibaratnya apa sih dbPost, db testing ini sih ibaratnya kamar dalam suatu rumahnya database gitu ya kan. Jadi rumah database MySQL atau MariaDB ya adalah rumah. Nah, di dalam itu ada kamar-kamar. Nah, contohnya adalah kamar dbPost, db testing. Nah, analoginya sederhananya seperti itu. Ya, gitu ya. Nanti ini latihannya drop database, show database. Untuk keluar dari prompt key. Ya, kita latihan ya. Langsung aja. Nah, ini kita sudah masuk ke database MariaDB ya. Kemudian apa tadi? Create database dbPost. Nah, itu kata kuncinya boleh huruf besar semua. Nah, dbPost itu nama basis datanya kecil gitu ya. Oke. Kemudian satu lagi bikin apa? Create database db testing ya. Nah, untuk melihat skemanya atau database yang ada, show databases gitu ya. Huruf itu juga boleh. Nah, sudah ada nih. Tadi belum ada dbPost sama db testing ya, gitu ya. Nah, tadi latihan cara ngapus. Untuk hapusnya gimana tadi? Drop database db testing. Nah, kita lihat di sini show database sudah nggak ada ya, db testing ya. Awalnya tadi ada db testing, sekarang sudah tidak ada. Jadi di dalam database rumah database saya ya, MySQL MariaDB, itu ada beberapa kamar db koperasi, dbPost. Namanya database juga, basis data ya, gitu ya. Oke, untuk keluar apa? /quit. Keluar di prompt-nya MySQL gitu ya. Nah, ini latihan sudah kita lakukan bagaimana membuat database, create database. Dan tadi satu lagi DDL-nya adalah drop database, menghapus database. Tentu saja dengan menghapus ini datanya hilang semua nanti gitu ya. Jadi hati-hati ketika menghapus database. Oke, berikutnya ini contohnya masuk ke dalam basis data ya. Nanti show database, misalkan ternyata ada dbPost, kita ingin masuk ke dalam sini. Ibaratnya sudah masuk ke dalam rumah ya. Database MySQL ini sudah masuk nih, dan lihat kamarnya ada berapa. Oh, ada 5 kamar. Nah, saya mau masuk ke dbPost. Perintahnya adalah use, kata kuncinya use dbPost. Ini salah, harusnya dbPost. Nah, atau tadi ya masuk db koperasi sini ya. Nah, ini saya dbPost misalkan ya. Use dbPost, masuk ke dalam dbPost. Nanti bisa lihat tuh di dalam dbPost ada lemari-lemari apa lagi di dalamnya, misalkan ya, tabel itu adalah lemari contohnya gitu ya. Database besarnya adalah tadi rumah ya. Di dalam rumah ada kamar-kamar yang namanya basis data ini ya. Nanti di dalam kamar ada lemari-lemari di dalamnya misalkan. Atau untuk
lemari-lemari dokumen gitu ya. Oke, perintahnya adalah seperti ini. MySQL min u root min p, masuk dulu ya. Show database huruf kecil boleh. Nah, kita mau masuk ke dbpost, use dbpost gitu. Gunakan dbpost. Show table tentu saja tidak ada karena masih kosong gitu ya. Ini cara pertama. Saya keluar dulu backslash key ya. Cara kedua adalah dengan langsung dari selnya. Berarti sudah tahu mau masuk ke kamar mana. Kalau di sini belum tahu mau masuk ke kamar mana. Kalau yang ini sudah tahu mau masuk kamar database mana. Oh, saya ingin masuk ke kamar dbpost gitu ya. Nah, perintahnya MySQL min u root min p dbpost gitu ya. Jadi MySQL min u root min p dbpost. Ya, jadi sudah tahu mau masuk ke database mana, dbpost. Ya, ini bisa saya lihat ya, sudah masuk ke dbpost di sini ya. Kalau show database, kalau berpindah misalkan bisa db koperasi, berarti ini berpindah antar database, berarti pindah kamar. Ya, kenapa bisa dilakukan? Karena dia sebagai admin, pemilik database gitu ya, pemilik dari rumahnya gitu ya. Nanti tentu aja kalau usernya orang ada beberapa, misalkan pemilik kamar ini ya orangnya beda, berarti dia nggak bisa masuk kamar orang lain. Nah, karena dia ini pemilik rumahnya maka bisa gitu ya. Balik lagi ke kamar dbpost atau database basis data dbpost, tinggal use saja gitu ya. Oke, tinggal berubah di sini di konsolnya MariaDB dbpost gitu ya. Oke, ini sudah kita lakukan, masuk ke basis data gitu ya. Cukup jelas ya. Oke. Lanjut kita akan buat tabel. Ini skema tabel seperti ini cara buatnya. Ya, create table, nama table ya. Kemudian ada call name yang pertama misalkan ID tadi ya. Kode nama tadi ya, produk misalkan. Column definition tipe datanya tadi bisa integer, double atau varchar misalkan. Constraint ini nanti constraint yang bisa kita kenakan di dalam satu field ya, misalkan dia wajib diisi not null atau sebagai kunci primary key atau unique dan seterusnya. Ya, ini column name nama field, column definition ini nanti tipe data tadi ya. Nah, ada optional nih constraint boleh ada boleh tidak ya. Contohnya key field, primary key, unique key itu constraint. Atau not null wajib diisi ya. Misalkan kalau misalkan kita mendesain database yang nanti mandatory wajib diisi ya, dalam suatu form misalkan ada mandatory maka di database-nya itu adalah not null nanti gitu ya, wajib diisi. Ada juga default ya, nilai defaultnya bisa kita tentukan nih. Kalau tidak diisi kita akan set 0 misalkan, atau kita ketika tidak diisi alamat misalkan pegawai, maka defaultnya adalah alamat kantor misalkan. Ketika proses insert di situ ya. Oke, di sini contohnya kita cara-caranya aturannya nama tabel gunakan huruf kecil ya tadi ya, misalkan produk misalkan atau tabel kartu ya tadi ya. Jika dua kata gunakan underscore. Underscore ya, maksudnya bukan spasi, ini gunakan garis bawah gitu ya. Ya, jangan gunakan spasi. Saya ralat ya, gunakan garis bawah gitu ya. Kemudian nanti ada column definition, tipe datanya nanti bisa numerik, itu angka, yaitu ada bilangan bulat ya, ada pecahan ya, misalkan harga, misalkan diskon, nah itu double. Kalau misalkan jumlah anak, misalkan ID itu integer gitu ya. Nanti integer juga bisa ada range-nya, ada bit integer dan seterusnya. Nah, string ini ada yang string yang sudah fix karakternya namanya char n. Misalkan n-nya nanti diisi dengan angka, misalkan apa? Kode pos ya. Kode pos itu di Indonesia 5 digit. Nah, maka itu karena fix ya, pasti kode pos itu 5 digit. Tidak mungkin 6, tidak mungkin 4, maka fix char n. Berarti 5 ya. Kalau varchar n berarti ini nama orang nih, bisa misalkan namanya Ahmad Budiman, bisa 5 karakter, bisa 20 karakter, udah bebas. Nah, kita set maksimumnya aja, misalkan nama orang maksimum 40 varchar. Nah, kalau teks ini bebas. Misalkan untuk blok ya, data blok atau data apa ya, data keterangan, misalkan data alamat, nah itu bisa teks yang jumlah karakternya lebih panjang. Ada juga boolean itu nilainya true false ya, misalkan apa, sudah menikah true misalkan atau false gitu ya.
Ini 3 jenis data yang baru diperkenalkan. Sesungguhnya tipe data nanti berkembang, bisa banyak nanti ya. Tapi yang sering digunakan 3 data jenis, 3 kata ini, numerik, string, boolean gitu ya. Dengan variasinya tadi ya. Nah, constraint itu bisa ada lagi namanya auto increment. Nah, ini penting sekali. Nah, constraint ini adalah nomor yang di-generate oleh sistem, dibuatkan oleh sistem. Jadi kadang-kala kita dalam suatu tabel, misalkan kita tidak perlu lagi mengisi datanya, otomatis diisikan oleh sistem. Biasanya nomor yang terurut gitu ya, dan biasanya akan dijadikan kunci dari suatu tabel gitu ya. Primary key ya, jadi field kunci tidak boleh sama datanya, dan ada unique key, boleh sama, fieldnya tidak boleh sama tapi tidak primary key. Contohnya apa ya? Kalau di pegawai contohnya yang nggak boleh sama, contohnya email itu nggak boleh sama. Nomor HP tidak boleh sama, ya. Nomor KTP tidak boleh sama, gitu ya. Nomor telepon, nah, mungkin aja beda. Nomor teleponnya bukan unik ya, bisa aja nomor telepon itu telepon rumah misalkan ya. Tapi nomor HP itu biasanya 1 orang, gitu ya. Itu ya, primary key dan unique key, gitu ya. Nah ini ada key, primary key, field kunci dari suatu tabel ini, contohnya ID ya. Datanya unik, tidak boleh ada yang sama. Diindeks oleh database, artinya apa? Jika kita mencari data berdasarkan ID atau primary key pasti cepat ditemukan. Ya, contohnya kalau rumah ya nomor rumah gitu ya. Kalau sekarang latitude, longitude cukup jadikan key gitu ya. Cari cepat ditemukan gitu ya. Jadi mencari data berdasarkan key pasti lebih cepat. Ada juga foreign key, field yang mengacu ke tabel lain, berperan sebagai duta atau wakil dari tabel lain tersebut atau tabel acuan. Detailnya berada dalam tabel acuan. Jadi semua detailnya ada tabel acuan. Biasanya adalah primary key di tabel acuan. Ini contohnya seperti ini. Ini ada pelanggan, di sini ada ID, nama, ya seterusnya. Kartu ID adalah foreign key, disebut foreign key. Ya, dia mengacu ke tabel yang kartu ID. Ya, biasanya ini foreign key, dia tipe datanya harus sama. Ya, integer, kalau varchar 4 di sini juga varchar 4 harus sama. Ya, jadi satu ID ini mewakili data ini ya. Kalau di dalam dunia internasional mungkin ini duta besar nih ya. Duta besar negara sahabat gitu ya. Nanti detailnya ada di sini. Ya, namanya foreign key gitu ya. Ada juga unique key, bersifat unik, tidak boleh ada yang sama. Ya, contohnya kode ini atau HP atau email ini tidak boleh sama misalkan. Secara default di indeks contohnya ya. Di indeks artinya bisa buat pencarian ya. Nah ini contoh ada skema tabel produk ya seperti ini. Nah ini kita cara buat tabelnya seperti ini, create tabel produk. Ya boleh kata kuncinya huruf besar untuk membedakan aja. ID ini ya, integer, auto increment, berarti ini otomatis angkanya nanti di-generate oleh sistem, kita akan jadikan kunci primary key, constraint-nya itu ya. Kemudian nama Pacan 45 ini berarti not null, stock integer, defaultnya 0, in stock juga 0, kemudian harga double ya. Ini titik koma nanti ya. Oke, kita demokan bagaimana membuatnya. Ini sudah masuk sini ya. Create table apa tadi, produk gitu ya. Belum buka, ini saya inikan aja ya. Ya. Ada ID, integer, auto increment, primary key, kunci gitu ya. Ada nama varchar 45, nggak boleh kosong, not null. Nah ini not null kalau di dalam form pengisian biasanya mandatori, wajib diisi nanti. Ya, kemudian ada stock integer, defaultnya 0, berarti kalau tidak diisi akan kita set 0. Minimum stock integer, defaultnya adalah 0. Kemudian harga double, defaultnya juga 0 misalnya. Jadi kalau nggak diisi, isinya 0. Nah, enter. Nah sudah jadi tuh ya. Perintahnya seperti itu. Ya, nanti bisa lihat ini. Nah di sini berarti ya ini ya create table product gitu ya. Ini berikutnya kita lihat skemanya atau show table dulu. Show table berarti lihat table yang ada. Oke, cuma satu ya, baru satu.
describe product, melihat skemanya. Nah, gitu ya. Skemanya ada 3 tabel. Jadi ada primary key. Nah, nulnya no berarti dia wajib diisi gitu ya. Yes ini boleh kosong. Gitu ya. Ini hasil terjemahan bikin tabel seperti ini ya. Saya lanjut. Nah, ini describe product seperti ini ya. Nah, jadi ini adalah bagian dari DDL masih ya, create table. Nah, bagaimana mengubah tabel? Nah, ini juga bagian dari DDL, data definition language. Misalkan nama tabelnya kita ubah, misalkan nama acaranya alter tabel, nama tabel lama menjadi nama tabel baru. Misalkan produk menjadi tabel barang, misalkan ya, udah kita ubah aja nih, alter table, produk, rename, barang. Ya, show table. Nah, sudah ada barang sekarang ya, bukan produk lagi, describe barang. Nah, itu itunya gitu ya. Kemudian mengubah nama field misalkan ya. Saya balikin lagi dulu ya, balikin lagi jadi dari barang, balikin lagi ke produk. Nah, itu ya, describe produk. Oke, ini mengubah nama tabel produk menjadi tabel barang, alter table produk dan barang sudah. Nah, ini mengubah fieldnya nih. Misalkan dari field lama gunakan change bukan rename. Alter table nama tabel, alter table produk, change. Ini misalkan apa, nama lama terus nama baru terus tipe datanya. Contohnya mengubah nama produk dengan tipe data ya. Nama menjadi nama produk. Tipe datanya kita ubah jadi 30. Nah, contoh ini awalnya 45 jadi 30 misalkan ya. Alter table apa tadi, produk, nah, change, ubah nama menjadi nama produk, nama yang baru, varchar berapa, 30. Nah, contohnya gitu. Oke, affected, kita cek describe produk. Nah, sekarang sudah berubah gitu ya. Nah, ini cara mengubahnya fieldnya ya. Ubahnya satu-satu, tidak bisa sekaligus gitu ya. Nah, ini sudah dilakukan ya, alter product change gitu ya. Oke, berikutnya menambah field baru. Nah, gimana cara nambahnya? Misalkan kita menambahkan field baru ya. Kalau nambahnya adalah perintahnya alter table nama table add. Nah, ini nama field baru, tipe datanya. Nah, jika ingin spesifik diletakkan, disisipkan di antara field, setelah field ID misalkan kata kunci after bisa kita gunakan. Contohnya menambah field jenis pada tabel produk ya. Ini akan diurutan terakhir ya. Kemudian kalau ini menambahkan setelah ID misalkan kode misalkan ya, misalkan varchar after ID. Contohnya seperti itu ya. Saya contohkan misalkan kita ingin menambahkan nih, ini saya balikin dulu ya tadi ya. Ini balikin dulu ya. Nama produk dibalikin dulu ke aslinya nama gitu ya. Nah, ukurannya juga saya balikin 45 lagi. Oke, describe produk. Nah, misalkan kita akan menyisipkan nih setelah antara ID dengan nama, namanya kode ya, alter table produk add kode varchar 4 misalkan. Nah, misalkan wajib diisi atau unik dulu, unik nggak boleh sama, unique ya. Kemudian wajib diisi, not null, wajib diisi gitu ya. Nah, baru kita akan letakkan after ID, setelah ID ya. Oke, kita cek sekarang describe produk. Nah, ini ID kode nama stock in stock ya, bisa kalian praktekkan nanti ya. Oke ya. Baik, nah ini udah selesai ya. Ini mengubah field ya tadi ya, nama baru, nama lama ya. Berikutnya menghapus. Nah, untuk menghapus itu drop alter table name, namanya tabelnya apa, nanti di drop misalkan top harga di drop misalkan ya. Nah, pastikan hati-hati ketika mendrop misalkan datanya sudah ini berarti kalau ada datanya akan dihapus gitu ya. Nah, tadi pastikan skema tabelnya sebelum dilakukan ini sudah benar. Ya, tapi ini jarang dilakukan ya perintah-perintah ini, jadi karena sudah fix di awal. Nah, bagaimana insert datanya, menambah data? Ya, insert into product. Nah, ini bagian dari DML nih. Ya, insert
into product. Nah ini perintahnya apa misalkan, nah insert into product misalkan ID nama stok ya, ini saya tambahkan kode, tadi kode tidak boleh kosong ya, berarti ID kode nama stok misalkan. Nah, nanti default berarti ini karena auto increment maka dia otomatis ID ini generate ID ini ya. Kemudian nama kodenya, terus kemudian nama isian datanya, terus stoknya gitu ya. Kita coba ya. Insert into product value ID kode ya, nama stok. Boleh juga nggak urut, tapi datanya harus sesuai dengan urutannya sebelumnya ya. Kalau ID berarti doang default ya. Kemudian kode misalkan M01 misalkan tadi mie instan 200 ya. Ya, sukses tuh. Nah, select ini untuk menampilkan data. Nah, masuk datanya. Ya. Kita perhatikan stok dan harga tuh sudah keisi langsung walaupun tidak ada diisi karena defaultnya 0 gitu ya. Oke. Kemudian menambah seluruhnya misalkan. Ya berarti kalau nambah seluruhnya kita bisa abaikan yang depan ini, ID nama stok tidak perlu lagi, langsung aja nama tabel values isi datanya. Dan jumlahnya ini harus sesuai dengan jumlah fieldnya ya. Contohnya di sini ada 1 2 3 4 5 6. Berarti harus, nah ini untuk menghistory perintahnya tinggal gunakan keyboard ke atas ya gitu ya. Nah ini misalkan kita akan isi langsung datanya ya, jadi tidak perlu disebutkan fieldnya. Nah tapi urutannya harus benar. Ini adalah stok, kemudian mini stoknya 10, harganya misalkan nah, mie instan tadi ya, ini mie gelas aja ya. Ini kodenya nggak boleh sama tadi, mie M02 ya. Nah, misalkan harga mie gelasnya adalah 1.500 misalkan ya. Untuk sekarang sudah mahal ya, 5.000 gitu ya. Nah sudah masuk datanya nih ya. Select bintang from product. Nah sudah masuk 2 data gitu ya. Oke. Berikutnya adalah menambah 2 data sekaligus, 2 atau lebih. Nah ini tinggal koma aja, di sini koma tinggal diisi lagi gitu ya. Nah ini misalkan M03, M01 sudah, misalkan K01 misalkan kulkas 2 pintu misalkan, nama produknya, stoknya ada 10 misalkan, minimum stoknya 2 misalkan, harganya mahal 3.500.000 misalkan. Nah ini koma lagi misalkan, berikut data berikutnya misalkan K02 kulkas mini misalkan ya, ada 10 juga stoknya, kemudian ada 3 misalkan, minimum stoknya 3 ya, artinya nanti kalau sudah minimum stok harus dipesan lagi agar gudangnya tetap ada ya, availability tetap ada, harganya misalkan lebih murah 1.500.000 23. Nah ini kalau menambah satu lagi koma dan seterusnya ya. Oke, udah. Select bintang from product. Oke ya, itu cara mengisinya. Nah, select bintang from product. Nah, biasanya yang sering terjadi errornya adalah, kesalahan adalah kita lupa ini. Lupa memberi kutip tutup misalkan ini ya. Misalkan saya tambahkan lagi produk baru misalkan apa nih, AC01 misalkan, AC2PK misalkan. Ya, misalkan seperti ini lupa kutip 1 di sini. Ya, karena tipe datanya varchar tadi kan. Lupa kutip 1. Ya, harganya misalkan ini 1 misalkan, ada 5 misalkan ya, harganya misalkan 3.700.000 misalkan. Nah ini lupa kutip 1 nih ya. Nah nanti akan error, datanya tidak terentry. Nah itu ada kutip 1 terus nih, di enter kutip 1. Nah bagaimana cara menormalkannya? Ya sudah dikasih lawannya aja, ditutup kutipnya, kutip 1 lagi, terus titik koma, dinormalkan dulu. Nah sudah normal baru diinsert lagi, dibetulkan perintahnya. Nah gitu ya, itu cara menghandle kesalahan yang terjadi biasanya ketika melakukan perintah SQL kutip 1. Oke, selesai. Berikutnya, nah ini latihan ya, nanti bisa diisi data-data ini ya, data-data sekali banyak ini ya,
Sudah ada kodenya, sudah nggak perlu lagi nih, sudah ada tadi ya latihannya. Oke. Nah, ini bagaimana membuat tabel yang seperti ini, ada foreign key. Ya, ada kartu, ada pelanggan. Oke. Nah, kita coba akan buat tabel kartu. Nah, jadi kartu dua dari desain database ini kita buat kartu ya. Oke, di sini saya copy aja ya biar cepat. Nah, di sini mana tadi? Nah, ini. Oh ini. Nah, ya. Ini ya. Nah, ini udah langsung jadi ke tabel kartu. Nah, untuk increment primary key kita lihat kartunya ada kartu. Nah, sudah ada. Nah, berikutnya kita akan buat tabel apa tadi? Tabel pelanggan ya. Nah, ini saya copy aja tapi akhirnya saya tidak copy. Nah, gini. Nah, create tabel pelanggan, ID dan seterusnya. Nah, foreign key-nya ini tinggal tambahkan kartu ID sudah foreign key, tambah kata kunci. Kartu ID ini akan jadi foreign key yang merefer ke tabel kartu gitu ya. Jadi ini, nah ini tabel ID kartu ini merefer ke tabel kartu. Foreign key kartu ID ini ya, references ke kartu underscore ID. Nah, tipe datanya pastikan sama, ID dengan ID ini tipe datanya sama gitu ya. Nah, ini sudah eksekusi. Nah, sudah dapat gitu ya. Nah, kita describe pelanggan. Nah, sudah ada. Jadi di sini multiple primary itu ya. Nah, foreign key gitu ya. Nah, coba kita isi datanya. Insert into pelanggan. Misalkan values ya, default karena dia auto increment. Misalkan namanya siapa di sini? Namanya Faiz Fikri misalkan. Kemudian HP-nya 08, nah, tipe datanya pacar HP ya. Kemudian emailnya Faiz gmail.com. Nah, kemudian kartu ID-nya berapa nih? Nah, misalkan 1 nih, saya tebak 1 nih, dia akan error. Nah, dia mencari foreign key-nya karena belum kita isi tadi kartu gitu ya. Di kartu tuh belum ada isinya. Nah, kita isi dulu kartunya. Kartu diskon ya, maksudnya isinya ya, insert into kartu values. Nah, ini ada default, boleh huruf kecil. Kodenya misalkan apa? Gold, berarti kartu gold standar misalkan. Ya, diskonnya misalkan 0,25% ke 25%, 0,25 ya. Kemudian iurannya misalnya 100.000, 123 ya, setahun. Nah, ini sudah ada datanya nih. Select bintang from kartu. Nah, berarti yang tadi kita insert ulang. Nah, ini historinya ke bawah, ke atas itu ya. Nah, ini pelanggan. Yang 1 ini adalah gold. Nah, sudah masuk gitu ya. Select bintang from pelanggan. Ya, paham gitu ya. Oke. Berikutnya, oh ya, ini bagaimana menambah field yang belakangan. Jadi sudah ada tabelnya tapi mau ditambah, diedit. Nah, ini pakai caranya alter table pelanggan misalkan. Nah, ini foreign key seperti ini belakangan ya. Contohnya yang produk nih, kita tambahkan jenis ID nih. Ya, berarti harus ada tabel jenis produk. Oke. Saya tambahkan lagi di sini. Nah, show table. Nah, tabel ini baru 3, kita buat dulu tabel 1 lagi, create table jenis underscore product, ID integer, auto increment, primary key. Nah, kemudian nama varchar 30 not null misalkan ya. Nah, gitu ya. Apa nih? Primary key. Ada yang salah? Create table jenis produk, ID integer auto increment kurang R ya. Nama not null. Oke. Dah, oke. Show table
sudah tambah tables gitu ya. Oke. Describe jenis produk. Oke, kita insert into jenis produk. Values misalkan apa nanti ya. Kita isi misalkan satu itu adalah default, satu adalah makanan misalkan. Ya, misalkan ini furniture. Ya, select bintang from jenis produk. Gitu ya. Oke. Nah, kita akan menambahkan di tabel produk jenis ID. Foreign key ke sana, gitu ya. Oke, caranya bagaimana? Ya udah, kita berarti harus nambahkan field baru dulu di sini. Masih ingat perintahnya alter table produk add jenis ID integer. Oke, alter table tambahkan, udah. Nah, integer kenapa? Karena sama dengan tipe data dari jenis produk tadi ya. ID-nya sama, integer juga, integer 11 ya. Integer, berarti sekarang sudah ada tabel jenis produk. Describe produk, sudah ada tabel jenis produk. Nah, ini akan jadikan foreign key. Ya sudah, tinggal alter table produk. Nah, gimana perintahnya? Nah, add foreign key ya. Tambahkan foreign key. Apa? Jenis ID. Ya, references kemana? References ke jenis produk, suruh buka ID. Nah, seperti itu. Enter. Nah, sudah dapat nih. Sekarang kita lihat skema produknya sudah itu ya. Kalau kita lihat di sini select bintang from product. Nah, itu ada 0. Semuanya belum diisi tadi ya. Bisa kita update tuh nanti. Ya, dengan perintah update gitu ya. Jadi pastikan ketika entry produk sudah ada jenisnya nanti ya. Oke, itu cara menambah field foreign key jika sudah ada tabel sebelumnya. Nah, bagaimana mengubah data? Update. Ya, update nama tabel, set ya, boleh 1, boleh 2. Kalau 2 berarti tinggal koma-koma dan seterusnya, dan pastikan ada condition. Contohnya kita akan update produk, set stoknya 30, min stoknya 5 untuk ID 1 ya. Nanti ini update produk, set min stok. Tadi min stok atau stok? Oke, stok dulu. Stoknya kita ubah jadi 30. Min stoknya kita ubah jadi 3 ya. Where ID sama dengan 1. Pastikan ID-nya sudah ada kriterianya. Jika tidak ada maka kubah data semua. Oke. Nah, sudah berubah nih 33. Nah, gitu ya cara mengubahnya. Ini contoh mengubah kartu nih. Ya, silakan bisa juga kriterianya tidak harus dari primary key tapi biasanya itu unique key gitu ya. Nah, berikutnya menghapus. Nah, perintahnya delete from nama tabel where condition. Nah, ini hati-hati ketika menghapus karena nggak bisa di-undo nih ya. Kecuali nanti kalau sudah di backup datanya ya. Oke, delete from product ini tidak disarankan. Berarti ini menghapus dulu data. Nah, ketika menghapus pastikan sudah tahu key-nya apa. Nah, contohnya kalau polisi ingin menangkap seseorang dalam suatu kampung, maka kita harus tahu orangnya mana, ID-nya mana. Ya, jangan dihapus semuanya misalkan. Ya, satu kampung dihapus karena ingin menghapus satu orang misalkan. Itu ini ya. Delete from product where ID 3 misalkan dihapus dengan ID 3 misalkan. Nah, contohnya saya hapus yang ID-nya sama dengan 5. Nah, gitu. Nah, sekarang 5 sudah hilang. Itu ya. Oke. Nah, ini cara hapus. Nah, kita sudah belajar basic dari SQL. Mulai dari insert, update, delete, sama update gitu ya. Select juga sudah tadi, DDL juga sudah ya. Create, alter, drop sudah. Ya, drop table. Oh ya, kalau menghapus tuh drop table nanti ya. Ini nggak ada drop table ya. Drop table tuh drop table, nama table dan seterusnya ya. Nah, oke, ini untuk latihannya kalian bisa gunakan desain database ini. Ini saya sudah siapkan dan namanya ERD DB Koperasi. Ya, nanti buat aja database baru namanya DB Koperasi. Nah, ini kartu pelanggan ya.
Karena sini pelanggannya sudah lengkap, ada tanggal lahir, tempat lahir, kemudian ada jenis dengan produk. Ya, nanti produk itu bisa dilakukan pembelian barang untuk in stock, nanti belinya ke vendor tertentu misalkan. Nah, nanti pelanggan bisa melakukan pesanan terhadap item-item produk, berapa jumlahnya dari produk yang dipesan ini, gitu ya. Nanti pesanan bisa dilakukan pembayaran dalam desain database ini, contohnya pesanan dilakukan bisa dicicil. Oke, demikian materi basic SQL ya. Untuk nanti berikutnya desain database ini kita akan gunakan untuk latihan bagaimana trigger, function, join table, subquery, view ya. Kita menggunakan konsep atau ERD DB Koperasi ini ya. Silakan dibuat dulu, nanti kita akan lanjut ke video berikutnya. Jangan lupa ya, subscribe, like, and share videonya.